Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topan Aryo Panggiri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas pembangunan politik bagi pemilih pemula. Untuk itu, saya akan membahas makna pembangunan dan makna pembangunan politik serta siapa yang disebut pemilih pemula. Pembangunan dalam konteks umum merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan di suatu negara atau wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan melibatkan berbagai aspek seperti pembangunan fisik, pembangunan sosial, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan dapat bervariasi melalui dari peningkatan produksi ekonomi hingga pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pembangunan politik adalah upaya untuk memperkuat dan meningkatkan sistem politik di suatu negara atau wilayah. Fokusnya adalah pada pembangunan institusi politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta pembangunan partisipasi politik dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Aspek-aspek pembangunan politik meliputi reformasi hukum, penguatan partai politik, kebebasan berpendapat dan berserikat, pemenuhan hak asasi manusia, serta promosi keadilan sosial dan kesejahteraan gender. Pemilih pemula merujuk pada kelompok masyarakat yang baru mencapai usia pemilih dan berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Biasanya pemilih pemula adalah warga negara yang berusia 17 hingga 21 tahun. Tergantung pada ketentuan hukum di negara masing-masing. Pemilihan pemula merupakan kelompok yang memiliki potensi besar untuk membentuk bangsa pemilih dan pemilihan umum. Pendidikan politik dan partisipasi pemilih pemula sangat penting untuk memastikan mereka dapat membuat keputusan yang informan dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Saudara, sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pada saat itu, masyarakat pemegang hak pilih akan memilih kontestan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Bagaimana pemahaman pemilih pemula terhadap pemilu 2024? Untuk itu, ikuti video saya. Maaf Mas, mengganggu waktunya. Boleh minta waktunya untuk wawancara? Ini Kalau tahu siapa namanya? nama saya Gio Alexander, Sekarang umurnya berapa Mas? umur saya 18 tahun. Apakah pemilu 2024 nanti sudah terpilih sebagai pemilih? Sedang Oh iya, tahu nggak tanggal pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal? kalau nggak salah tanggal 14 Februari 2024 Mas. Kontestan apa saja yang akan dipilih pada pemilu 2024? Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Oh ya Mas, tahu nggak siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pemilu 2024? Yang pertama Anies Baswedan dan Muhaimin Mas. Yang kedua Prabowo dan Gibran. Yang ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud. Yang selanjutnya itu gimana tanggapan golput atau pemegang hak pilih tetapi tidak memilih? Ya Mas, boykot itu sangat merugikan masyarakat Mas. Dapat mempengaruhi hasil pemilihan dengan cara tidak diinginkan. Misal, kertasnya itu dapat dimanfaatkan. Gimana tanggapan caleg yang menyuap atau membeli suara? Menurut saya terhadap caleg yang menyuap suara itu sangat merugikan bahwa pemilihan seharusnya didasarkan pada penilaian dan kepercayaan. Gimana saran Mas kepada calon agar mendapatkan simpati rakyat? Saran saya Mas, tentu dari visi misi yang jelas dan dilakukan dengan nyata dan dengarkan dan pahami kebutuhan masyarakat dan tentu bersosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih ya Mas telah meluangkan waktunya. Oh iya, sama-sama Mas. Saudara, demikian gambaran pemahaman pemilih pemula tentang pemilu 2024.
Mari memilih dengan cermat dan cerdas. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.